Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam Renungan Manis malam ini yang akan dibawakan oleh Beta Angelulan. Untuk itu, Beta mengajak katong semua untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Bapa, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar boleh dapat menjadi pedoman bagi hari lepas hari kami. Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang akan membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 hingga yang ke-18 yang berbunyi demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Janganlah menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mau memelihara dalam hidupnya. Baik, renungan kita pada malam hari ini bertema masa depan menantimu. Teman-teman semua, dari kita setiap pemuda, pasti kita memikirkan, mengkhawatirkan masa depan kita. Sebenarnya bukan saja kita, tetapi orang tua kita juga. Masa depan merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan menjadi sebuah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depannya. Pasti di antara kita semua tidak ada yang mengingini masa depannya buram. Pasti kita mendambakan masa depan yang baik, pekerjaan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Masa depan yang Tuhan berikan bagi kita semua sungguhlah indah. Jika pada saat ini ada dari teman-teman yang merasa tidak memiliki masa depan hanya karena tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti teman-teman yang lain. Sebenarnya di sini Tuhan mau supaya kita lebih berusaha lagi untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ingatlah, setiap orang memiliki kesusahannya sendiri-sendiri. Belum tentu apa yang kita lihat sekarang sama seperti kenyataan hidup yang ia jalani. Terkadang sebagai manusia, kita hanya melihat segala sesuatu dari satu sudut pandang saja yang menurut kita benar. Kita terkadang melihat segala sesuatu melalui pemikiran kita saja. Bukankah apa yang kita pikirkan belum tentu benar seperti kenyataan?
Setiap orang yang ada di sini memiliki masa depannya sendiri-sendiri. Tuhan telah merendah masa depan kita sebaik mungkin. Masa depan tentunya penuh dengan kasih Tuhan. Namun, untuk mewujudkan masa depan yang indah itu, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita juga perlu untuk melakukan sebuah aksi dan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Misalnya, dengan belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Jika pada saat ini kita merasa kita harus bekerja keras untuk menggapai masa depan itu, maka bekerjalah dengan segenap kemampuan kita. Sebab tidak ada sesuatu yang dapat terjadi di dunia ini dengan instan. Janganlah takut dengan masa depan yang menanti kita. Jika kita hanya berpikir, bahkan kita merasa kita tidak memiliki masa depan yang indah, kita sungguh salah. Sebab ada tangan Tuhan yang sedang merendahnya. Kita tidak tahu seperti apa kita ke depannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita 1 jam kemudian atau bahkan hari esok. Manusia hanya menduganya saja. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Teman-teman, Tuhan bisa mengubah hidup kita, bahkan bisa mengubah keadaan kita saat ini. Ia bisa mengubahnya menjadi lebih baik seturut dengan kehendaknya. Datanglah kepadanya dan berdoalah selalu, agar Ia menguatkan dan meneguhkan kita, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Raihlah masa depan itu dengan senyum dan penuh dengan pengharapan. Janganlah kita mengeluh akan saat ini, sebab kita tidak tahu akan apa yang terjadi besok. Sama seperti Yusuf yang harus melalui banyak ujian hingga akhirnya ia mendapatkan apa yang ia impikan. Selain berdoa, ia juga harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Sekarang, janganlah kita terfokus pada apa yang sedang terjadi. Janganlah pikiran kita terpusat terhadap pemahaman kita jika kita tidak memiliki masa depan. Sebab kita tidak tahu apa, sebab hidup kita tidak sama dengan yang lain. Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mewujudkan masa depan kita. Kita harus melewati berbagai macam proses, dan yakinlah bahwa masa depan itu sungguh ada dan sedang menanti kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita masuk dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa yang akan kita sama-sama gumuli, yaitu yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk pendidikan, yang ketiga untuk pekerjaan, yang keempat untuk pandemi, yang kelima untuk jodoh, dan yang keenam untuk badan pengurus pemuda dan program-program pemuda selanjutnya. Dan kita semua sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom.